Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elistiana dari program studi Agribisnis Pangan dengan MPM 17754006. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan tugas akhir saya yang berjudul Analisis Finansial dan Sensitivitas Usaha Ternak Ayam Petelur pada masa pandemi COVID-19 di Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Laporan ini dibimbing oleh pembimbing 1, yaitu Ibu Sutarni, SP.MEP, dan pembimbing 2, Ibu Sri Handayani, SP.MEP, dan Ibu Insinyur Bina Untewati, MP, selaku dosen pembahas. Outline. Yang pertama yaitu ada pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metode penelitian. Yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu pendahuluan yang dilatar belakangi pembangunan peternakan. Merupakan bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk menyediakan bahan hewan berupa daging, susu, serta telur yang bernilai gizi tinggi, meningkatkan pendapatan peternakan, serta menambah devisa dan memperluas kesempatan kerja. Usaha ternak ayam petelur memberikan peranan yang sangat penting bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan protein hewani dan berbagai keperluan lainnya, khususnya di bidang industri pangan. Selanjutnya itu COVID-19 atau COVID-19 yang terjadi pada awal tahun 2020 dalam waktu beberapa bulan terakhir berakibat atau berdampak pada banyak sektor. Salah satunya adalah sektor di bidang peternak, usaha ayam boiler, dan usaha ayam petelur. Selanjutnya yaitu ada telur, yang termasuk salah satu bahan makanan asal hewan yang bernilai gizi tinggi karena mengandung zat-zat makanan yang dibutuhkan tubuh seperti protein, vitamin, mineral, serta memiliki daya cerna yang tinggi. Selanjutnya yaitu ada penurunan pendapatan. Penurunan pendapatan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang berdampak pada sektor usaha ternak ayam petelur. Di sini ada tabel jumlah populasi ayam ras petelur di Kabupaten Lampung Selatan. Dari tabel tersebut, di Kecamatan Jati Agung merupakan populasi ayam ras petelur terbanyak setelah Kecamatan Kalianda. Selanjutnya yaitu ada kandungan gizi telur ayam. Putih telur dan kuning telur ayam memiliki jumlah protein 10,9% dan 16,5%. Sedangkan 1,0% lemak di putih telur dan 32,0% lemak di kuning telur. Yaitu ada hidrat arang 1,0% di putih telur dan 1,0% di kuning telur. Air 7,0% di putih telur, 49,0% di kuning telur. Lalu abu 0,6% di putih telur dan 1,0% di kuning telur. Dan selanjutnya ini ada tabel jumlah produksi telur ayam ras di Lampung Selatan. Jumlah produksi telur ayam ras di Kabupaten Lampung Selatan mengalami fluktuasi, dapat dilihat pada tahun 2015 sampai 2019, khususnya di Kecamatan Jati Agung. Dapat dilihat pada tabel, Kecamatan Jati Agung merupakan kecamatan dengan produksi telur terbanyak setelah Kecamatan Kalianda. Selanjutnya yaitu ada rumusan masalah laporan penelitian saya. Yang pertama yaitu berapakah jumlah biaya, penerimaan, dan pendapatan usaha ternak ayam petelur di Kecamatan Jati Agung. Yang kedua, bagaimanakah kelayakan usaha ternak ayam petelur di Kecamatan Jati Agung yang ditinjau dari segi finansial. Yang ketiga, bagaimanakah menganalisis sensitivitas usaha ternak ayam petelur terhadap turun dan naiknya biaya produksi. Selanjutnya yaitu tujuan. Yang pertama yaitu mengidentifikasi biaya penerimaan
dan pendapatan usaha ternak ayam petelur di Kecamatan Jatiagung. Yang kedua, menganalisis kelayakan finansial usaha ternak ayam petelur di Kecamatan Jatiagung. Yang ketiga, yaitu menganalisis sensitivitas usaha ternak ayam petelur terhadap turun dan naiknya biaya produksi. Selanjutnya yaitu kerangka pemikiran. Usaha ternak ayam petelur. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Jatiagung, Kabupaten Lampung Selatan. Di bawahnya yaitu ada COVID-19 yang sedang terjadi merupakan masalah dari berbagai sektor, khususnya di ternak ayam petelur, mengalami penurunan karena adanya kenaikan biaya produksi seperti biaya pakan yang naik hingga 3% dan harga telur yang mulai meningkat. Untuk mengetahui apakah usaha ternak ayam tersebut yang dijalankan secara keuangan dikatakan layak, dari data biaya, penerimaan, dan pendapatan, maka dilakukan beberapa pengukuran kriteria kelayakan. Yang pertama yaitu menggunakan NVP, yang kedua IRR, yang ketiga payback period, yang keempat gross BC, yang kelima net BC, yang keenam yaitu PEB. Lalu setelah itu dilakukan analisis sensitivitas untuk melihat di masa depan apakah usaha tersebut layak atau tidak. Jika tidak, akan dilakukan evaluasi, dan jika layak akan dilakukan pengembangan serta keberlanjutan usaha. Kontribusi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai masukan bagi mahasiswa-mahasiswi, khususnya mahasiswa-mahasiswi Politeknik Negeri Lampung, sebagai bahan referensi. Yang kedua, bagi pelaku usaha ternak ayam petelur untuk lebih produktif dan lebih mengetahui keadaan usaha yang dilakukan untuk keberlanjutan usaha. Yang ketiga, diharapkan menjadi tambahan informasi pustaka bagi pembaca dan peneliti selanjutnya, dan menjadi bahan masukan bagi pemerintah serta instansi terkait dalam menentukan kebijakan selanjutnya. Yang keempat yaitu bagi masyarakat umum untuk bahan pertimbangan dalam memulai usaha peternak ayam petelur. Selanjutnya yaitu penelitian terdahulu. Di sini ada analisis finansial usaha peternak ayam boiler di peternakan Karisak, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan Kota, Pekanbaru, yang oleh Amrizal 2011 yang menggunakan metode analisis yaitu deskriptif dan analisis kelayakan finansial. Lalu yang kedua, kelayakan finansial usaha peternak ayam ras petelur Isaac Brown, studi kasus pada UD Aditya di Kecamatan Panbal, Kabupaten Tamunan, Bali, yang diteliti oleh Widya KM, IW Sukanata, dan BRT Putri pada tahun 2019 dengan metode analisis yaitu kriteria investasi, analisis payback period, break-even point, dan analisis sensitivitas. Yang ketiga yaitu analisis finansial dan sensitivitas usaha kecil menengah dodol coklat yang diteliti oleh Fibra Nuryani, Otik Nawaniswasi, dan Mary Monica Sitanggang pada 2014 dengan metode analisis break-even point, NPP, IRR, BC rasio, dan analisis sensitivitas. Dan ini tiga selanjutnya. Selanjutnya yaitu ada tinjauan pustaka. Yang pertama ayam petelur, yang kedua karakteristik ayam petelur, yang ketiga analisis data, pengertian biaya dan penerimaan, analisis finansial, dan sensitivitas usaha. Selanjutnya yaitu metode penelitian, tempat dan waktu.
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei 2020 sampai 2021 di peternakan ayam petelur yang terletak di Kecamatan Jatiagung, Kabupaten Lampung Selatan. Alasannya, memilih tempat penelitian ini adalah karena Jatiagung merupakan daerah yang populasi ayam telur terbanyak di Kabupaten Lampung Selatan. Dan selanjutnya yaitu metode penelitian. Jenis data penelitian dan metode pengumpulan data yaitu menggunakan data primer dan data sekunder. Metode pengambilan sampling. Populasi peternak ayam ras petelur di Kecamatan Jatiagung sebanyak 20 responden atau sampel. Penelitian ini dikarenakan jumlah populasi sedikit, maka semua populasi ternak ayam petelur dijadikan sampel, yaitu sebanyak 20 peternak ayam ras petelur. Selanjutnya yaitu metode penelitian, analisis data. Yang pertama yaitu NPV. Rumus NPV adalah NPV sama dengan sigma T sama dengan N sampai N BT dikurang CT per 1 dikurang I dikali T. Yang kedua yaitu payback period dengan rumus PBP sama dengan N plus A dikurang B dibagi C dikurang B dikali 1 tahun. Yang ketiga yaitu gross BC ratio. Yang rumusnya yaitu adalah gross BC ratio sama dengan sigma rata-rata B dibagi sigma rata-rata C sama dengan sigma T sama dengan 1 sampai N BT per 1 plus I pangkat T dibagi sigma T sama dengan N sampai N CT per 1 plus I pangkat T. Selanjutnya yaitu net benefit cross ratio atau net BC. Dengan rumus net B per C sama dengan sigma T sama dengan 0 sampai N BT per CT dibagi 1 plus I dikali T per sigma T sama dengan 0 sampai dengan N CT dikurang BT per 1 plus I dikali T. Yang kelima yaitu internal rate of return atau IRR. Rumus IRR yaitu I1 plus NPV1 per NPV1 dikurang NPV2 dikali I2 per I2 dikurang I1. Yang keenam, break even point atau BEP. Dengan rumus BEP sama dengan T P dikurang 1 plus sigma T sama dengan 1 sampai N TC 1 dikurang sigma T sama dengan 1 sampai N B ICP dikurang 1 per BP. Selanjutnya yaitu jadwal pelaksanaan penelitian dari bulan Mei sampai dengan bulan Desember, yaitu penyusunan proposal. Januari adalah seminar proposal. Februari dan Maret adalah pengumpulan data. April dan Mei analisis dan interpretasi data. Juni yaitu seminar hasil. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan di penelitian saya ini. Cukup sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.